Pada saat ini, BI sepenuhnya mengungkapkan kekuatannya sebagai saudara tertua dari sekte Tang. Tubuhnya, yang telah mengisi maju, tiba-tiba membeku dan menjadi ilusi. Dengan Ghost Shadow Conflexing Track-nya, dia tiba-tiba bergerak ke samping. Meskipun cahaya pedang yang dipanggil oleh fanatik pedang itu sangat cepat, track Shadow membingungkan BI telah mencapai tingkat yang baru. Dalam sekejap, cahaya pedang melintas melewatinya, dan gerakan yang seharusnya menghantamnya diperlambat oleh satu ketukan. Dalam waktu singkat ini, mata BI bersinar dengan cahaya. Dengan raungan drakonik yang jelas, 5 jiwa berdering di sekitar tubuhnya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Lengan kanannya yang tebal terayun keluar saat dia menghantam cahaya pedang dari belakang. Dalam sekejap, sisik naga di seluruh tubuh BI mulai berubah. Mereka mengubah warna emas yang cemerlang, dan masing-masing sambaran petir dipenuhi energi terang. Dia melambaikan cakar naga kanannya, yang menghilang ke langit. Ketika itu muncul kembali, ada cakar naga emas kedua di langit, yang berbenturan langsung dengan cahaya pedang yang tajam. BI, bagaimanapun, mengambil waktu ini untuk mundur dengan cepat. Meretih. Seolah petir dari 9 langit telah menghantam bumi. Cahaya keemasan yang cemerlang berubah menjadi percikan listrik yang tak terhitung jumlahnya. Cakar naga emas BI di langit tidak mampu menghalangi cahaya pedang yang menakutkan, dan hancur berantakan. Namun, kecepatan cahaya pedang juga turun dengan cepat. Setelah itu, sinar cahaya listrik yang tak terhitung jumlahnya yang telah meledak terpisah dengan cepat berkumpul bersama, membungkus Ji Juan dan menampilkan kekuatan guntur dan listrik. Sementara Ji Juan menggunakan domainnya, dia masih seorang guru jiwa, bukan batu. Kekuatan domainnya tidak dapat menahan serangan BI. Dia berhenti, tetapi niat pedangnya yang tersisa meledak pada saat itu, menghalangi cahaya keemasan di sekitarnya. Baik. BI berteriak. Sementara dia telah pindah kembali sebelumnya, dia tiba-tiba berubah arah lagi dan maju sekali lagi. Sebuah lingkaran emas tiba-tiba bersinar dari tubuhnya, dan saat bersinar, seluruh tubuhnya basah oleh nimbus emas yang cemerlang. Tidak ada yang bisa melihat tubuhnya dalam cahaya keemasan saat ia menyerang Ji Juan tanpa ampun. Ji Juan tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dia mencengkeram pedang penghakiman dengan erat dan mengayunkannya ke atas. Maksud Dragon Slaying Sword dengan cepat berkumpul, dan cahaya pedang tajam lainnya menebas ke arah BI. Serangannya selalu begitu sederhana dan mudah. Bola cahaya keemasan yaitu BI mulai berubah juga. Itu mengambil bentuk kepala naga besar, yang jelas keterampilan jiwa keempatnya, kepala naga guntur. Namun, kepala naga gunturnya berbeda dari sebelumnya. Ledakan. Sebuah ledakan kuat terdengar, dan bola petir emas mulai menyebar dari titik bentrokan mereka. Itu memanjang keluar untuk lebih dari 30 meter, dan di daerah itu, udara mendesis dengan listrik. Busur emas yang tak terhitung jumlahnya berderak dan berdengung. Beberapa dari mereka bahkan mulai menyerupai cairan, sementara beberapa klaster petir berbentuk bola bergetar hebat. Domain Guntur Kaisar Tirani. Ini adalah domain BI yang kuat setelah dia mengembangkan Radiant Holy Dragon-nya. Listrik berderak selama beberapa detik sebelum perlahan-lahan padam. Mereka perlahan bisa melihat sosok BI dan Ji Juan. BI memiliki lapisan sisik naga biru keunguan baru di sekujur tubuhnya. Cahaya keemasan di sekitar tubuhnya dengan cepat memudar, dan sekitar 7 hingga 8 meter di depannya, Ji Juan berdiri dengan pedangnya di tangan. Sementara cengkeramannya masih stabil, tubuhnya bergetar tanpa henti. Pakaian di tubuhnya kurang lebih hancur. Sisi yang mewakili cahaya masih bersinar terang di pedang penghakimannya, mengeluarkan aura tebal dan cerah. Setetes darah menetes dari sudut mulut Ji Juan. Namun, tidak ada tanda-tanda rasa sakit di wajahnya. Yang ada di sana hanyalah pandangan kontemplasi yang mendalam. BI menganggukkan kepalanya pada Ji Juan dan berkata, "Kakak Ji, niat pedangku memang kuat. Apa langkah pertama yang disebut?" Ji Juan tampaknya tersentak bangun ketika dia menjawab, "Ini domain yang aku buat. Ini disebut domain soliter. Aku tersesat." Sementara dia suka bertarung, dia tahu kapan dia kalah dan kapan dia menang. Ketika BI menggunakan kepala naga gunturnya dan menyerang dengan domain Guntur Kaisar Tirani, dia menggunakan 7 gerakan cepat. Namun, kekuatan dari 7 langkah ini ditelan oleh domain yang kuat. Seandainya BI tidak menunjukkan belas kasihan, tidak mungkin dia masih hidup. BI menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kamu tidak kalah." Sebaliknya,
dalam hal inovasi, aku telah kehilangan. Saudara Ji, setelah kamu membiasakan diri dengan pedang penghakiman kamu, akan sulit bagi aku untuk mengalahkan kamu. Pedangmu bisa membatasi kekuatanku. Terlepas dari apakah itu Huo Yuhao, Susan Shi atau Wang Dong'er, mereka semua tahu bahwa Bei Bei tidak berbohong. Sementara Ji Juan telah kehilangan sekali lagi, wilayahnya mampu secara langsung memaksa Bei Bei untuk menggunakan Radiant Holy Dragon yang paling kuat. Jika tidak, Bei Bei mungkin tidak bisa mundur utuh dari serangan itu. Sementara Bei Bei telah menang, Judgment Sword Ji Juan telah menyerap sejumlah besar kekuatan jiwa tipe ringan dari Bei Bei. Ji Juan masih tidak yakin bagaimana dia bisa menggunakan pedang alat jiwanya. Jika dia tahu, bahkan jika Bei Bei menang, itu tidak akan mudah. Ji Juan berkata, "Terima kasih atas bimbingan kamu, aku akan lebih memikirkannya." Dengan itu, dia mengangguk pada Bei Bei dan berbalik untuk pergi. Dia tidak akan berlengah-lengah, ini bukan gayanya. Jing Zian berlari mendekatinya dan bertanya, "Juan, apakah kamu terluka?" Ji Juan menggelengkan kepalanya. Ketika dia melihat Jing Zian, senyum melintasi wajahnya. Kemudian, dia berhenti dan berbalik untuk melihat Bei Bei, Susan Shi, Huo Yuhao dan Wang Dong'er dan berkata dengan serius, "Datang ke Tang Sekte adalah keputusan terbaik yang pernah aku buat. Di masa depan, aku khawatir aku akan terus merepotkanmu." Saat dia mengatakan itu, dia membungkuk pada semua orang dan kemudian pergi, mencengkeram pedang penghakiman dengan erat. Susan Shi melihat sosok Ji Juan yang menghilang saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Semua orang bilang aku gila, tapi pria itu lebih gila daripada aku. Di matanya, tidak ada yang lebih penting daripada pedangnya. Bei Bei berkata, itu sebabnya dia sangat menakutkan. Pilihannya adalah jalur khusus. Dia berspesialisasi dalam satu hal dan hanya satu hal, dan itu pedangnya. Dia bahkan tidak menambahkan satu keterampilan jiwa untuk itu. Namun, karena ini, dia akan dapat mencapai level yang tidak ada di antara kita di masa depan. Susan Shi berkata, sedikit tidak terkesan, jadi apa? Cara kultivasinya terlalu tidak fleksibel. Selain itu, sementara dia memiliki banyak kekuatan ledakan, dia tidak bisa mempertahankannya lama. Selama kita melawannya dengan menargetkan kelemahannya, dia tidak bisa menampilkan seluruh kekuatannya. Bei Bei tertawa. Tidak mudah menjadi yang paling kuat di satu area. Setiap orang memiliki jalannya sendiri, dan kita harus menghormati pilihannya. Selain itu, tidakkah kamu berpikir bahwa kehadirannya dapat membantu kita berlatih? Mulut Susan Shi berkedut, dan dia berkata, itu hanya untukmu. Kamu dipaksa ke sudut seperti anjing, dan harus menggunakan naga suci radian kamu. Malu, memang memalukan. Bei Bei berkata dengan tidak sopan, kamu sendiri mengatakan bahwa kekuatan ledakannya kuat. Jika aku tidak menggunakan naga suci radian, tidak ada cara bagi aku untuk mengalahkannya. Lain kali, kamu mencoba untuk melawannya setelah kamu menjadi sasaran pedangnya. Huo Yuhao berkata dari samping, Big Senior, Herr Senior, aku akan pergi dan berlatih dengan Wang Dong'er. Kecintaan Ji Juan pada pedang telah sangat menyentuh Huo Yuhao. Dia merasakan urgensi, karena Ji Juan membaik terlalu cepat. Huo Yuhao takut jika dia tidak membaik secepat itu, dia akan tertinggal. Senyum aneh muncul di wajah Susan Shi saat dia berkata, pergi, tetap aman. Tanpa menunggu dia selesai, Bei Bei memotongnya, tidak ada yang baik yang bisa keluar dari mulutnya. Yuhao, Dong'er, abaikan dia dan pergi. Hari ini, kami tidak kembali ke akademi. Ingatlah untuk kembali untuk makan malam. Setelah mereka mengucapkan perpisahan Big Senior dan Ter Senior mereka, Huo Yuhao menyeret Wang Dong'er kembali ke kamar mereka. Wang Dong'er tampak tenggelam dalam pikirannya. Huo Yuhao melepas mantelnya, duduk di samping tempat tidur dan berkata, apa yang kamu pikirkan, Dong'er? Wang Dong'er menjawab, apa pendapat kamu tentang Ji Juan, serta analisis Big Senior dan Third Senior? Huo Yuhao berkata, baik Big Senior dan ketiga senior benar. Namun, mereka tidak cukup memahaminya. Pada kenyataannya, stamina Ji Juan layak. Namun, ketika dia menghadapi lawan yang kuat, dia suka menggunakan serangannya yang paling kuat terlebih dahulu. Oleh karena itu, ini mempengaruhi analisis Big Senior tentang dia. Jika dia mengubah gaya bertarungnya, dia masih akan sama kuatnya. Namun, kelemahannya adalah dia tidak cukup fleksibel. Jika kita menargetkan kelemahannya, ada cara untuk mengalahkannya. Misalnya,
Ada trik untuk mengalahkan domain yang dia gunakan sekarang. Wang Dong'er bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa itu? Huo Yuhao terkekeh. Pikirkanlah, jika aku melarikan diri begitu dia menggunakan domainnya, apa yang akan terjadi? Saat dia mencoba menggunakan domainnya, seluruh tubuhnya akan memasuki kondisi tertentu. Dia harus mengunci lawan dan perlahan mengumpulkan energi. Melihat hal-hal hari ini, jelas bahwa lawannya harus menyerangnya terlebih dahulu. Hanya dengan begitu dia dapat menggunakan domainnya. Jika lawannya tidak menyerang, ia akan terus mengumpulkan energi dan setelah beberapa saat, kekuatannya akan sangat kuat. Namun, jika aku lari dari awal, kekuatan domainnya akan dimaksimalkan. Namun, bahkan setelah dia mengumpulkan semua energi itu, seberapa kuat serangannya? Mari kita tidak membicarakan hal lain, tetapi jika aku melarikan diri dengan alat jiwa tipe terbang, aku dapat membersihkan 3 km dalam 15 detik. Tidak peduli seberapa kuat domainnya, dia tidak bisa menyerang seseorang yang berjarak 3 km. Wang Dong'er tertawa, rencanamu memang rumit. Catatan editor, 3 km 2 mil dalam 15 detik adalah 720 kpj, 500 mpj. Atau 150 meter detik. Tentang ini cepat. Huo Yuhao berkata, dia mungkin kembali untuk melakukan lebih banyak kultivasi pintu tertutup, aku akan mengingatkannya nanti. Sebenarnya, dia benar-benar harus mengubah gaya bertarungnya. Dia cukup kuat dalam aspek ini, tetapi dia harus memilih kapan dia harus melepaskan kekuatannya. Sebagai contoh, jika ia dapat melumpuhkan lawannya di awal pertarungan, atau bahkan menyebabkan mereka kehilangan kemampuan untuk bergerak, dan kemudian mengumpulkan dan melepaskan energinya, aku percaya efeknya akan sangat berbeda. 1 atau 2 detik akumulasi akan sangat melukai lawannya. Wang Dong'er berkata, tidakkah kamu pikir dia membutuhkan pasangan? Misalnya, jika dia bermitra dengan kamu, dia dapat mulai mengumpulkan energi dari awal. Kemudian, kamu akan bertugas menjepit musuh dan mencegahnya melarikan diri. Ketika dia mengumpulkan energi yang cukup, kamu dapat menggunakan shock spiritual kamu untuk membuat lawan kamu kehilangan kendali. Melakukan hal itu akan memastikan bahwa domain soliter Ji Juan akan menjadi mematikan. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Wang Dong'er, Huo Yuhao tertegun. Kemudian, matanya menyala dan dia melompat. Dia bergegas menuju Wang Dong'er dan memeluknya erat-erat saat dia memutarnya. Wang Dong'er tersentak kaget. Dia tersipu ketika dia menepuk pundaknya dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Huo Yuhao menurunkannya dan berkata dengan penuh semangat, pengamat memiliki perspektif terbaik. Kamu benar. Aku adalah seorang master jiwa tipe kontrol, dan gaya menyerangnya sangat ofensif dan bahkan mematikan. Jika kita bisa bekerja bersama, kita bisa melawan mereka yang berada di atas level kita. Aku bisa melengkapi kelemahannya, apakah itu yang kamu katakan? Wang Dong'er mengangguk. Huo Yuhao mengayunkan tangannya dan berkata, aku selalu memandangnya sebagai lawan, tetapi aku tidak pernah membayangkan bahwa kita bisa bekerja sama seperti ini. Dengan serangan yakin bunuhnya, kita bahkan bisa memasukkannya ke dalam tim kita. Dia akan bertugas memberikan pukulan membunuh sementara kita dapat membantu mengendalikan lawan kita sejak awal. Dengan domain soliter sebagai kudeta, ada banyak cara untuk menyerang. Sebagai contoh, saat dia mulai mengumpulkan energi, tetapi sebelum dia memiliki cukup untuk melepaskannya, senior ketiga dapat menggunakan pemindahan dunia bawahnya yang misterius untuk mengangkut musuh kita yang paling kuat. Lalu, dia bisa melepaskan serangan mautnya. Hehe. Murid-murid Wang Dong'er bersinar terang ketika dia berkata, benar, ini juga bisa berhasil. Namun, dia terlalu tua. Jika tidak, dia bisa bergabung dengan kami untuk turnamen Master Jiwa Kontinental Elit muda ini. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, ini baik-baik saja, dia sekarang bagian dari sekte Tang. Bagaimanapun, sebuah kompetisi hanyalah sebuah kompetisi. Yang lebih penting adalah masa depan sekte Tang kita. Melihat itu sekarang, itu bukan hal buruk baginya dan Jingxian untuk ikut. Ayo, Dong'er, mari kita luangkan waktu untuk berkultivasi. Kamu semua berdering 6, dan aku harus mendapatkan cincin ke-6 aku secepat mungkin. Dengan itu, ia melepas sepatunya dan naik ke tempat tidurnya. Dia duduk bersila dan menunggu Wang Dong'er bergabung dengannya. Wajah Wang Dong'er berubah muram saat dia berdiri di samping tempat tidur dan bertanya, tunggu, aku belum punya kesempatan untuk menanyakan sesuatu padamu. Kemarin, mengapa Wang Qiwer mencari kamu? Bagaimana kamu berencana untuk membagi tulang jiwa dengannya setelah kamu kembali ke halaman batin?
Kenapa aku merasa ada yang aneh dengan cara dia memperlakukanmu? Huo Yuhao tertegun. Dia tersenyum pahit dan bertanya, ada apa? Wang Dong'er mendengus dan berkata, kami berdua wanita, dan aku dapat mengatakan bahwa ketika dia melihat orang lain, tatapannya dingin. Namun, ketika dia melihatmu, tatapannya akan menjadi lembut. Jika kamu tidak percaya kepada aku, kamu bisa bertanya kepada tetua brother dan yang lainnya. Mereka semua memperhatikannya juga. Aku pikir Wang Qiwer menyukai kamu. Uhuk-uhuk. Huo Yuhao memasang ekspresi malaikat dan berkata sambil tersenyum, Dong'erku sayang, apakah kamu tidak percaya padaku? Aku hanya memiliki kamu di hati aku. Wang Dong'er mendengus dan berkata, aku percaya padamu. Namun, aku masih perlu mengingatkan kamu. Bagaimanapun, dia sangat cantik, dan setelah beberapa saat, kamu akan mengembangkan perasaan untuknya. Untuk mencegah hal seperti ini terjadi, kamu harus menghindarinya sebanyak mungkin di masa depan. Beri dia 3 tulang jiwa agar dia tidak punya alasan untuk terus mencarimu. Huo Yuhao berkata sambil tersenyum, kenapa aku merasa kamu lucu ketika kamu cemburu? Lagi pula, tidak ada alasan bagimu untuk cemburu. Wajah Wang Dong'er memerah, dan dia menarik telinganya ketika dia berkata, siapa yang cemburu? Apakah ada alasan bagi aku untuk cemburu? Aku salah. Huo Yuhao berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya. Ayo berkultivasi, jika tidak, aku akan tidur. Wang Dong'er mendengus, dan baru kemudian dia melepas sepatunya dan naik ke tempat tidur. Setelah dia duduk, dia memperhatikan bahwa telinga Huo Yuhao memerah. Sambil menjaga wajah poker, dia membungkuk untuk menggosok telinganya. Huo Yuhao tertawa kecil. Masalah datang untuk menemukanku. Wang Dong'er berkata, kamu harus berjanji padaku untuk kurang berinteraksi dengannya. Ya, aku akan sedikit berinteraksi dengannya, jawab Huo Yuhao tanpa ragu. Apakah kau berbohong padaku? Wang Dong'er bertanya dengan curiga. Huo Yuhao langsung berteriak, semoga surga menjadi saksiku saat aku bersumpah padamu dari lubuk hatiku. Jika tidak, aku akan. Baik, aku percaya padamu. Wang Dong'er meletakkan tangannya di mulutnya. Huo Yuhao langsung menarik tangannya dan menariknya ke pelukannya. Memiliki Wang Dong'er, dengan keharuman cahayanya, di tangannya terlalu nyaman. Ini bahkan membuat darahnya menjadi liar. Janji Huo Yuhao untuk kurang berinteraksi dengan Wang Qiwer adalah asli. Bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa istimewanya Wang Dong'er baginya? Sementara dia tidak bisa memastikan bahwa Wang Qiwer menyukainya, hatinya sudah penuh dengan Dong'er. Terlepas dari betapa miripnya mereka berdua, mereka masih orang yang terpisah. Huo Yuhao tidak akan pernah menyakiti Dong'er kesayangannya. Dong'er, kata Huo Yuhao pelan. Wang Dong'er menjawab. Huo Yuhao berkata, aku tiba-tiba merasa bahwa senior ketiga benar. Cuaca hari ini baik-baik saja. Mengapa kita tidak membuka tirai dan tidur sebentar? Tidakkah kamu mengatakan bahwa tidak apa-apa bagi kita untuk bersantai juga? Aku akan memelukmu untuk tidur, dan aku berjanji tidak akan menyentuh dimanapun aku tidak seharusnya. Oke? Tidak. Wang Dong'er menggeliat bebas dari pelukan Huo Yuhao, memerah. Dia mengangkat tangannya dan berkata, ayo berkultivasi. Sementara dia rela berbaring di pelukannya, mereka belum menikah. Tidak apa-apa jika mereka berkultivasi bersama pada hari itu, tetapi jika mereka tertidur bersama dan ditemukan, itu akan sangat memalukan. Selanjutnya, terakhir kali mereka tidur bersama adalah karena mereka mengantuk. Dia masih tidak mau tidur dengan Huo Yuhao. Lagi pula, dia baru berusia 17 tahun. Perasaan menahan diri dan malu lebih dari cukup untuk membiarkan pihaknya yang rasional mengambil alih. Huo Yuhao menatap wajahnya, yang memerah dan penuh tekad, dan tertegun. Dong'er, kamu sangat cantik. Wang Dong'er tidak memberinya kesempatan lagi ketika dia berkata, berkultivasi. Lihat dirimu, matamu merah. Baiklah, mari kita berkultivasi. Dengan sedih, Huo Yuhao mengangkat tangannya. Telapak tangan mereka bersentuhan satu sama lain saat mereka menutup mata. Kekuatan Haodong mengalir melalui mereka berdua. Energi jiwa tipe cahaya memasuki mereka dan mulai mengalir seperti sungai besar. Energi ini membuat semua pori-pori di tubuh Huo Yuhao terbuka. Itu sangat menghibur. Dia masih merasakan yang terbaik di sebelah Wang Dong'er.
Dia tidak memikirkan waktu ketika dia menyatukan jiwa bela diri dengan Wang Qiwer. Mungkin fusi itu bisa meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih besar, tetapi kultivasi kuat Wang Qiwer akan membuat jiwa bela diri mereka menyatu sangat keras. Tidak hanya mereka akan melukai lawan mereka, tetapi mereka juga akan melukai diri mereka sendiri. Ketika kekuatan jiwa mereka mengalir dan kekuatan Haodong masuk, Huo Yuhao mampu menangkap beberapa perubahan yang lebih halus. Setelah tantangan hutan bintang besar Dou, kekuatannya secara keseluruhan telah meningkat, termasuk kendali atas kekuatan jiwanya. Ketika tekanan meningkat, seorang guru jiwa akan lebih termotivasi untuk meningkat juga. Sehari berlalu dengan cepat, dan sekte Tang menjadi lebih sibuk. Inklusi Xuan Ziwen mengubah dinamika sekte. Di bawah bimbingannya, Soul Tool Hall menjadi lebih efisien. Tentu saja, uang dihabiskan seperti air. Sementara Xuan Ziwen secara pribadi membuat banyak alat yang sangat bagus untuk membuat alat jiwa, bahan masih dibutuhkan. Huo Yuhao telah membawa banyak jenis logam mulia kembali, tetapi mereka tidak memiliki logam biasa, yang harus dibeli. Xuan Ziwen adalah orang yang masuk untuk membuat alat jiwa. Namun, dia bukan master ekonomi. Setelah 1 hari, Bei Bei tampak sangat lelah dan bingung. Meski begitu, dia mencoba memenuhi semua permintaan Xuan Ziwen. Jika Tang Sekte ingin terus memperbaiki dirinya sendiri, Soul Tool Hall harus melakukan aksinya bersama. Ini bukan waktu untuk menghemat uang. Untuk membeli bahan yang cukup, ia harus meminjam banyak uang dari bisnis utama kota Shrek. Mereka tidak akan pernah meragukan kehormatan Sekte Tang, karena Bei Bei juga membawa bersamanya jaminan dari Akademi Shrek. Oleh karena itu, aula alat jiwa Tang Sekte akhirnya bisa lepas landas. Menurut rencana Xuan Ziwen, langkah selanjutnya dari Soul Tool Hall adalah ekspansi. Hanya dengan mendapatkan ruang yang cukup mereka dapat terus merekrut orang. Tentu saja, mereka harus merekrut insinyur jiwa yang berpengalaman. Hanya kemudian bisa Soul Tool Hall dari Tang Sekte benar-benar lepas landas. Adapun poin ini, berkat komunikasi antara Bei Bei dan Hicha Ito, jalan bagi Xuan Ziwen untuk mengajar di Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek telah dihapus. Sementara yang lain mungkin tidak tahu seberapa kuat Xuan Ziwen, bagaimana mungkin Fan Yu dan Hicha Ito, yang keduanya telah mengunjungi aula kebajikan termasyhur, tidak tahu? Sebagai seorang insinyur jiwa kelas 8, Fan Yu jelas tentang perbedaan antara Xuan Ziwen dan dirinya sendiri. Jika bukan karena fakta bahwa kultivasi Xuan Ziwen belum pada tingkat title Douluo, dia akan sudah lama naik ke tingkat insinyur jiwa peringkat 9. Baginya menginstruksikan Departemen Alat Jiwa adalah hak istimewa yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ke depan, semua siswa Departemen Alat Jiwa, dan bahkan beberapa guru, semuanya ditugaskan ke Sekte Tang. Untuk menunjukkan ketulusan dari Departemen Alat Jiwa, mereka bahkan membawa sejumlah uang dan memberikan beberapa logam biasa untuk digunakan sebagai bahan bagi siswa untuk digunakan untuk pelajaran praktis. Tidak diragukan lagi, Xuan Ziwen telah melakukan perombakan total dari aula alat jiwa Tang Sekte. Di sini, dia adalah pemimpin yang tidak perlu dipersoalkan. Tidak lama setelah Bei Bei membahas hal-hal dengan rekan-rekannya, dan mereka memutuskan untuk berterima kasih kepada Xuan Ziwen atas kontribusinya pada Sekte Tang dengan mengubah nama aula alat jiwa menjadi Aula Xuan, yang secara pribadi akan dipimpin olehnya. Ini semua formalitas. Dengan Xuan Ziwen, fondasi Sekte Tang aman. Fajar. Di pagi hari, Bei Bei membangunkan Huo Yuhao dan Wang Dong'er. Tadi malam, hanya mereka bertiga yang tinggal di Sekte Tang untuk beristirahat. Sementara Bei Bei mencoba memenuhi semua permintaan Xuan Ziwen, Huo Yuhao dan Wang Dong'er telah berkultivasi sepanjang hari. Kakak tetua, mengapa kamu membangunkan kami sepagi ini? Tepat saat Huo Yuhao dan Wang Dong'er menyelesaikan kultivasi mereka dengan nada yang baik, Bei Bei tiba. Saat ini, langit hampir tidak cerah. Itu sangat awal. Bei Bei berkata, bukan aku yang memanggilmu. Guru Xuan ingin kita pergi bersamanya lebih awal, dan aku menduga itu ada hubungannya dengan turnamen baru. Kemungkinan kami akan mewakili Tang Sek untuk turnamen ini. Ayo pergi dan makan dulu. Setelah sarapan, kita akan kembali. Semua orang menunggu kita kembali di halaman dalam. Mereka bertiga sarapan, lalu meninggalkan Sekte Tang ke Akademi Shrek. Ini adalah keuntungan berada di dekatnya. Setelah beberapa saat, mereka kembali ke halaman dalam. 4 anggota lainnya dari Seven Monster Shrek sudah menunggu mereka di jalan kembali ke Shrek Academy. Setelah mereka terhubung, mereka menuju sebagai kelompok menuju Paviliun Dewa Laut. Ketika mereka mencapai Paviliun Dewa Laut, banyak orang sudah menunggu di sana. Mereka tahu semuanya.
Tetua Xuan, Yan Xiaoze, dan Cai Mei'er berdiri di depan. Di sebelah mereka, ada barisan siswa. Tidak hanya ada murid dari halaman dalam, tetapi ada juga beberapa dari halaman luar. Namun, Huo Yuhao akrab dengan mereka semua. Di antara siswa ini, Wang Qiuer berdiri di depan. Di sebelah Wang Qiuer berdiri Dai Huabing, Ning Tian, Zhu, Wu Feng, Xie Xuanyue, Cao Jinxuan, Yao Xichen, Lan Susu, dan Lan Luoluo. Secara total, ada 10 dari mereka. Di antara mereka, Wang Qiuer, Dai Huabing, Ning Tian, Wu Feng, dan Xie Xuanyue adalah murid halaman dalam. 5 lainnya adalah murid luar halaman. Selain Zhu, 4 dari mereka berasal dari kelas Huo Yuhao. Bagaimana mungkin mereka tidak saling kenal? Ketika dia melihat mereka, mereka secara alami melihat ke belakang. Cao Jinxuan, Yao Xichen, Lan Susu, dan Lan Luoluo memandang Huo Yuhao dengan normal. Namun, ketika tatapan mereka jatuh pada Wang Dong'er, mereka tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat Wang Qiuer. Tatapan mereka melayang di antara mereka berdua, dan ekspresi kaget melintasi wajah mereka. Beberapa dari mereka, termasuk Cao Jinxuan dan Yao Xichen, bahkan tampak bersemangat. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. BI membawa semua orang di depan ketiga tetua dan membariskan semua orang dengan cerdas sebelum membungkuk. Tetua Xuan mengangguk dan berkata, "Bagus, semua orang ada di sini. Mari kita mulai." Saat dia mengatakan itu, pandangannya jatuh ke 7 monster Shrek, dan dia berkata, "Kemarin, kami menerima pemberitahuan resmi dari panitia turnamen bahwa aturan turnamen telah diselesaikan dan dikonfirmasi oleh keempat negara di benua itu. Oleh karena itu, sekarang aku dapat memberitahu kamu bahwa sekte akan mengambil bagian dalam turnamen baru. Jika kamu ingin berubah pikiran, ini adalah kesempatan terakhir kamu." BI menoleh untuk melihat rekan-rekannya. Semua orang memiliki pandangan tekad di mata mereka. BI berbalik dan berkata dengan hormat kepada Tetua Xuan, "Tetua Xuan, Dekan Yan, Dekan Cai, kami telah memutuskan bahwa kami bersedia untuk mewakili sekte Tang dalam turnamen ini." Tetua Xuan mengangguk dan berkata, "Bagus. Karena kamu sudah memutuskan, aku berharap yang terbaik untukmu. Namun, aku harus mengingatkan kamu bahwa karena kamu mewakili sekte Tang, kamu tidak akan menerima bantuan dalam turnamen dari akademi. Pengganti kamu hanya dapat dipilih dari sekte Tang. Kamu akan sepenuhnya mandiri, dan kemenanganmu, atau kerugianmu, tidak akan ada hubungannya dengan akademi." Ya, ketujuh dari mereka menjawab bersamaan. Secara alami, mereka memahami bahwa Tetua Xuan tidak berusaha membebaskan dirinya dari tanggung jawab. Sebaliknya, dia ingin mereka memasuki kompetisi dengan benar. Tetua Xuan berkata, "Selanjutnya, aku akan memberitahu kamu tentang spesifikasi kompetisi. Ingat, kompetisi ini tidak seperti yang terjadi sebelumnya. Saat turnamen berusaha menarik sekte, akan ada peningkatan eksplosif dalam jumlah tim yang ambil bagian. Karenanya, persaingan akan menjadi kaku." Setelah penelitian oleh Sun Moon Empire, mereka memutuskan untuk menetapkan aturan berikut. Turnamen baru ini akan dinamai Turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit. Karena ada banyak tim yang ambil bagian di dalamnya, akan ada chapter penyisihan hingga hanya 32 tim yang tersisa. 32 tim teratas akan dibagi menjadi 4 grup. 2 tim teratas dari setiap grup akan masuk 8 besar. Kemudian, perkembangan akan menjadi chapter penyisihan, pertandingan grup dan akhirnya, pertandingan terakhir. Semua putaran akan memiliki eliminasi individu dan komponen grup. Di setiap chapter, setiap tim yang berpartisipasi dapat mengirim 7 peserta, dan hanya 7. Setelah daftar nama telah dikonfirmasi, itu tidak dapat diubah. Pertama, akan ada putaran eliminasi individu. 2 tim lawan masing-masing akan mengirim pesaing. Setelah pesaing mengalahkan lawan mereka akan terus berjuang sampai mereka kalah, atau peserta dapat memilih untuk meninggalkan pertandingan secara sukarela. Kemenangan akan memberi kamu 1 poin, dan tim yang menang dari chapter penyisihan individu akan diberikan 2 poin. Setelah chapter penyisihan individual, kami akan maju ke chapter grup 7 lawan 7. Peserta masih akan 7 yang mengambil bagian dalam eliminasi individu, tanpa istirahat di antara keduanya. Bahkan jika tim telah melukai peserta dan tidak dapat mengirim 7 anggota, tidak akan ada penggantian. Tim yang menang dari chapter grup akan mendapatkan 5 poin. Di chapter penyisihan, tim dengan jumlah poin lebih tinggi akan menang. Ketika mereka mendengar aturan kompetisi,
Seven Monster Shrek jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Tetua Xuan melanjutkan, aku percaya bahwa kamu telah menyadari bahwa dalam aturan baru, yang penting adalah kecakapan individu. Chapter eliminasi individu sangat penting. Jika kamu bisa memenangkan semua poin dari chapter penyisihan individual, maka kamu akan memenangkan pertandingan tanpa harus memasuki chapter grup. Karenanya, urutan penyebaran sangat penting. Jadi, kamu harus kembali dan melakukan riset, dan menemukan yang paling cocok untuk kamu. Di sini, Tetua Xuan mengalihkan pandangannya ke samping, memandang Wang Qr dan yang lainnya, dan berkata, berdiri di depan kamu adalah mereka yang mengambil bagian dalam turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Canggih benua tingkat lanjut. Aku dapat memberitahu kamu bahwa karena kinerja luar biasa mereka saat itu, mereka membawa kejayaan ke Akademi, dan dianugerahi gelar Shrek S7 Monsters. Dalam pertandingan ini, mereka akan tetap berpartisipasi, tetapi tidak atas nama sekolah. Sedangkan untuk kalian bertujuh, kamu akan mewakili sekolah sebagai anggota tim utama atau sebagai pengganti. Aku harap kamu tidak akan mengecewakan sekolah dan mendapatkan hasil yang baik. Xiao Ze. Iya, jawab Yan Xiao Ze. Dia maju selangkah dan berkata, tim baru akan dipimpin oleh Wang Qr. Anggota tim utama termasuk Dai Huabing, Ning Tian, Julu, Wu Feng, Xie Xuanyue, dan Cao Jinxuan. Anggota tim pengganti adalah Yao Xichen, Lan Susu, dan Lan Luoluo. Karena sifat khusus dari kompetisi ini, sekolah tidak akan mengirim peserta yang levelnya lebih rendah, sehingga memberi kita kesempatan bertarung. Baru pada saat itulah Huo Yuhao dan yang lainnya tahu bahwa 10 dari mereka yang dipanggil mungkin tidak tahu mengapa mereka dipanggil. Memang, setelah mereka mendengar penjelasan Tetua Xuan, serta pengumuman Yan Xiao Ze, wajah mereka semua berubah. Cao Jinxuan, Yao Xichen, dan para suster Lan semuanya bersemangat. Bagi mereka untuk mewakili Shrek Academy adalah suatu kehormatan yang tak terbayangkan. Meskipun itu karena Seven Monster Shrek tidak dapat mengambil bagian, itu masih merupakan kesempatan yang sangat baik yang harus mereka usahakan untuk raih. Namun, yang lain mengenakan ekspresi yang lebih buruk. Sebagai seorang siswa dari halaman dalam, Dai Huabing dan Ning Tian punya berita tentang hal itu. Dari sudut pandang mereka secara alami harus mewakili akademi. Bagaimanapun, mereka jatuh dalam kisaran usia dan bisa dikatakan yang terbaik di antara rekan-rekan mereka. Namun, mereka tidak pernah mengharapkan akademi untuk memilih seorang gadis yang menyerupai Wang Dong'er menjadi kapten mereka. Di antara mereka, Dai Huabing dan Ning Tian, keduanya berharap menjadi kapten, mengenakan ekspresi buruk di wajah mereka. Ekspresi Ning Tian tidak seburuk itu, karena dia hanya terlihat sedikit tidak wajar. Tentu saja, ini juga karena hubungannya dengan Huo Yuhao dan Wang Dong'er. Namun, wajah Dai Huabing sehitam pot. Dia tidak pernah cenderung menyembunyikan emosinya, dan karenanya, dia mengepalkan tangannya dengan erat. Jika tidak ada masalah lain, itu akan ditetapkan seperti itu. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua akan menjalani pelatihan khusus, kata Yan Xiao Ze. Pak! Dai Huabing maju selangkah. Yan Xiao Ze mengangkat alisnya sedikit ketika dia melihat murid yang berbakat dan berkepala panas ini. Dai Huabing berkata, Dekan Yan, bolehkah aku bertanya apa kriteria untuk pemilihan kapten baru kami? Yan Xiao Ze sedikit tersenyum dan berkata, kekuatan, tentu saja. Wang Qr baru saja bergabung dengan halaman dalam sebagai murid tahun ini, dan dia adalah seorang kaisar jiwa tipe penyerangan. Di antara kamu, dia adalah yang terkuat, dan karenanya, dia akan menjadi kaptenmu. Dai Huabing memprotes, Rang tidak mewakili segalanya. Saat dia mengatakan itu, dia melirik Huo Yuhao. Dia benar. Huo Yuhao adalah bukti pendapatnya. Dia tidak tahu berapa kali dia membuktikannya kepada orang lain. Yan Xiao Ze berkata dengan dingin, kembalilah ke tempatmu. Di depan dekan Departemen Jiwa Bela Diri, Dai Huabing tidak berani mengatakan apapun, tidak peduli seberapa tidak senangnya dia. Yang bisa dia lakukan adalah kembali ke barisan.